Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Nah, dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Di sini adalah pompa air, di mana pompa air ini merupakan alat yang digunakan untuk memompa air dari dalam tanah yang nanti dialirkan menuju pipa yang kemudian nanti akan ditampung di bak untuk keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata dalam tubuh manusia itu terdapat organ yang memiliki fungsi hampir sama dengan pompa air ini, yaitu jantung, di mana jantung ini berfungsi untuk memompa darah yang nantinya itu akan dialirkan ke seluruh tubuh manusia. Nah, di sini organ penyusun sistem peredaran darah manusia yang pertama yang akan kita bahas yaitu jantung. Jadi, jantung itu merupakan organ utama dalam peredaran darah manusia, di mana peredaran darah manusia ini merupakan aliran sesuatu yang dimulai dari dan kembali ke tempat semula. Peredaran darah itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar, dapat juga disebut dengan peredaran paru-paru, dan sistem peredaran darah kecil dapat juga disebut dengan peredaran sistemik. Yang pertama, peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Kemudian, sistem peredaran darah kecil yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, dalam hal ini, jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke setiap bagian tubuh secara terus-menerus, di mana jantung manusia itu berdenyut 10.000 kali dalam satu hari. Nah, di sini kita akan bahas mengenai bagian-bagian jantung. Jadi, jantung ini terdapat 4 ruang. Yang pertama adalah serambi kanan, serambi kiri. Jadi, serambi itu merupakan ruang jantung yang berada di atas. Kemudian, ruang jantung yang berada di bawah dinamakan dengan bilik, yaitu terdiri dari bilik kanan dan bilik kiri. Nah, serambi ini dapat juga disebut dengan atrium. Kemudian untuk bilik itu dapat disebut dengan ventricle. Lalu di antara serambi kanan dan bilik kanan itu terdapat katup yang membatasi antar kedua ruang tersebut, dinamakan dengan katup tricuspidalis. Disebut katup tricuspidalis itu dikarenakan terdapat 3 katupnya, 1, 2, 3. Nah, sedangkan pada serambi kiri dan bilik kiri itu terdapat juga katup yang membatasinya, disebut dengan katup bicuspidalis. Kemudian di sini ada aorta, di mana aorta ini yang nantinya akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Lalu di sini ada arteri pulmonalis kiri dan arteri pulmonalis kanan. Arteri pulmonalis ini berhubungan dengan paru-paru, pulmo yang berarti paru-paru. Kemudian di sini ada vena pulmonalis kiri dan vena pulmonalis kanan. Lalu di sini juga ada katup pulmonalis, yaitu katup yang menghubungkan dengan arteri pulmonalis. Dan di sini juga ada katup aorta, yaitu katup yang membatasi dengan aorta. Lalu di sini bagian tengah antara ruang jantung sebelah kanan dan ruang jantung sebelah kiri ada bagian yang dinamakan dengan interventricular septum. Lalu di sini ada vena cava, di mana vena cava itu terdapat dua jenis. Yang di atas, atau vena cava yang berasal dari atas, dinamakan dengan vena cava superior, sedangkan vena cava yang berasal dari bawah dinamakan dengan vena cava inferior. Kemudian di sini ada cara kerja jantung. Nah, terdapat 3 cara kerja jantung. Yang pertama, jika kedua serambi jantung mengembang, maka darah dari pembuluh balik akan masuk ke serambi. Jika kedua serambi mengempis dan bilik mengembang, maka darah dari serambi masuk ke bilik. Yang ketiga, jika kedua bilik mengempis, maka darah keluar dari bilik atau jantung menuju ke pembuluh atau aorta.
Nah, selama bekerja, dinding otot jantung itu mengembang dan mengempis yang menimbulkan denyut jantung. Denyut jantung ini dapat kita dengar dengan sebuah alat yang dinamakan dengan stetoskop. Namun, untuk mengetahui denyut jantung, kita juga bisa mengeceknya melalui ini dapat kita rasakan dari pembuluh nadi yang terdapat pada pergelangan tangan atau di daerah sekitar leher kita. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pembuluh darah. Jadi pembuluh darah dapat kita amati pada gambar di sebelah kiri. Di sini ada arteri, ada kapiler, ada vena. Lalu apa perbedaan antara ketiganya? Jadi menurut arah alirannya pembuluh darah itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri. Jadi arteri ini bisa kita sebut juga dengan pembuluh nadi. Lalu ada pembuluh balik atau yang bisa juga kita sebut dengan vena dan kapiler. Nah, kapiler ini atau bisa juga kita sebut dengan pembuluh rambut. Yang pertama, arteri. Arteri ini merupakan pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Kemudian pembuluh balik atau vena merupakan pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Lalu untuk kapiler ini merupakan eh, pembuluh rambut yang berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh sehingga darah itu dapat sampai ke sel-sel tubuh manusia. Nah, di dalam sel-sel jaringan tubuh ini, darah itu mengangkut O2 atau oksigen dari paru-paru dan zat-zat makanan dari saluran pencernaan ke seluruh tubuh. Nah, di sini kita lanjut mengenai pembuluh nadi atau arteri. Jadi pembuluh nadi terbesar yaitu adalah aorta, ini bagiannya, di mana aorta ini keluar dari bilik kiri. Jadi darah yang sudah bilik kiri ini, darah yang sudah terdapat pada bilik kiri, kemudian nanti itu akan menuju atau masuk ke aorta melalui katup aorta. Nah, kemudian di aorta ini nanti akan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik yang besar itu terdapat dua macam. Ada vena cava superior dan vena cava inferior. Jadi vena cava superior itu merupakan saluran darah dari kepala dan tangan ke serambi kanan jantung, sedangkan vena cava inferior atau yang dari bawah berarti berfungsi sebagai saluran darah dari tubuh dan kaki ke serambi kanan jantung. Kemudian untuk sistem peredaran darah pada manusia itu dapat disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup dan rangkap. Disebut tertutup karena darah itu mengalir atau beredar melalui pembuluh darah dalam tubuh manusia. Disebut peredaran darah rangkap karena dalam satu kali peredarannya, darah itu melalui jantung sebanyak 2 kali. Jadi, ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, sekian video mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Lalu selanjutnya jangan lupa tonton video mengenai materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.